Sebenarnya ada apa, Pak? Kamu tahu perusahaan Papa lagi drop banget kan? Papa butuh bantuan oma kamu untuk bisa bantuin selamatin perusahaan Papa. Papa perlu bantuan keuangan dari dia. Cuman kamu yang Papa bisa andelin untuk ngomong sama oma kamu. Jadi Papa benar-benar butuh bantuan kamu supaya Papa nggak diinjak-injak sama orang lain. Pak, emangnya siapa yang berani nginjek-injek Papa? Kalau aku ceritain masalahku ke Pangeran, dia pasti akan tanya lebih jauh. Aku nggak mau Pangeran tahu tentang masa laluku. Apalagi sekarang Pangeran masih dekat dengan anaknya Jaka. Pak, Papa ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa Papa gelisah dari tadi, terus Papa kayak orang ketakutan dan Papa nyuruh aku kesini? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Semenjak situasi perusahaan Papa jatuh ini, banyak sekali orang yang juga kepingin jatuhin Papa. Makanya Papa butuh sekali bantuan kamu supaya Papa nggak diremehin sama orang. Satu lagi Pangeran, Papa mau minta tolong sama kamu untuk jauhin Putri. Karena ibunya Putri itu punya niat jahat sama Papa. Bu Nawang nggak angkat telepon aku ya? Nggak bisa. Aku nggak akan menyerah. Aku akan telepon terus sampai Bu Nawang angkat teleponku. Halo Lydia. Bu Nawang, Bu Nawang, saya senang sekali. Akhirnya Bu Nawang mau jawab telepon saya. Saya besok akan mengikuti persidangan. Bu Nawang tahu itu kan? Saya telepon Bu Nawang cuma ingin menyampaikan kalau Lydia, nggak ada lagi yang harus kita bicarakan. Besok kita langsung ketemu aja di persidangan. Ibu lagi telepon siapa ya? Kok kelihatannya ibu marah banget? Bu Nawang, tolong. Saya mohon jangan tutup teleponnya. Ya, jangan tutup teleponnya. Saya mohon Bu Nawang dengar penjelasan saya dulu. Saya tahu Bu Nawang benci sekali sama saya. Bu Nawang marah sama saya. Bu Nawang boleh nggak maafin saya. Tapi tolong Bu Nawang, kasihanilah Rizky. Karena Rizky masih butuh saya. Saya masih harus di samping Rizky terus. Dan saya harus jamin kehidupan Rizky. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngebayangin kalau sampai nanti Rizky akan... Kamu tega, Lydia. Kamu tega. Kalau Rizky kamu pakai tameng untuk belain kamu. Ternyata ibu teleponan sama Tante Lydia. Lydia, sebelum kamu minta saya mikirin Rizky, saat itu kamu mikirin Putri nggak? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin itu?
kamu rampas aset peninggalan Mas Jaka. Itu artinya kamu bikin hidup Putri menderita. Dan sekarang kamu minta saya untuk kasihanin Rizky. Saya tahu. Saya memang salah. Saya cuma minta Bu Nawang itu. Apa yang kamu lakuin itu jahat, Lydia. Saat saya berkabung kehilangan Mas Jaka. Kehilangan satu-satunya tulang punggung keluarga. Kamu pakai saat itu untuk merampas semua aset peninggalan Mas Jaka. Bu, saya mohon jangan tutup teleponnya. Jangan tutup teleponnya, saya masih mau bicara, Bu. Kamu jahat, Lydia, kamu jahat. Maafin Ibu, Putri. Hati Ibu terlalu sakit dan terluka. Ibu belum bisa maafin Tante Lydia, sayang. Karena dia udah buat hidup kita menderita. Kalau tujuan Papa ngajak aku kesini cuma untuk ini doang, nyuruh aku jauhin Putri, mendingan aku cabut dari sini, Pak. Pangeran. Kamu harus percaya sama Papa. Apa yang Papa omongin tadi itu semuanya benar. Atas dasar apa Papa bisa ngomong kayak gini? Papa punya bukti apa? Papa kenapa punya pemikiran sebegitunya soal Ibu Nawang? Pangeran, kamu tuh belum tahu sih kenyataannya. Papa sudah tahu semuanya. Apalagi semenjak Bu Nawang itu dekat sama Pak Raymond. Mereka berdua kan lebih mudah jatuhin Papa dengan kondisi Papa seperti ini. Makanya kamu harus bantuin Papa. Kembaliin perusahaan Papa seperti dulu lagi. Biar mereka berdua nggak bisa dengan mudahnya ngeremehin Papa. Mereka berdua itu punya dendam sama Papa. Jadi Pangeran, Papa minta tolong dua hal sama kamu. Yang pertama, tolong telepon oma kamu, minta bantuan sama dia supaya mau bantuin perusahaan Papa. Yang kedua, tolong kamu join Putri. Sebenarnya aku kasihan sama Papa yang kelihatan ketakutan. Tapi aku juga nggak mungkin bisa jauhin Putri. Apalagi alasan Papa belum jelas. Sebenarnya Papa kenapa sih? Kenapa Papa kayak ketakutan banget dan malah kayak orang paranoid? Padahal cuma denger suara telepon aja sampai segitu kagetnya. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara atas nama Lydia Marsiana pada hari Selasa tanggal 27 Oktober dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudari terdakwa, apakah Anda sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat dan saya siap mengikuti persidangan.
Bu Lydia. Tetap tenang dan yakin. Terdakwa Lydia Marsiana, apa betul Anda mengenal almarhum Jakar Harja? Iya. Apakah betul Anda pernah bekerja menjadi sekretaris dari Jakar Harja? Iya. Apakah Anda tahu berapa nilai aset dari almarhum Jakar Harja? Tidak tahu. Atau jangan-jangan aset yang Anda miliki saat ini itu adalah aset dari almarhum Jakar Harja? Keberatan Yang Mulia. Karena sampai detik ini tidak ada bukti yang kuat kalau klien saya, Bu Lydia ini, memiliki atau menguasai aset dari Pak Jaka Raharja. Terima kasih. Aku harus tetap tenang. Aku pasti bisa melalui semua ini. Maaf Pak, mau kemana? Permisi Pak, saya mau masuk, saya mau dampingi mama saya di dalam. Maaf Mas, sidang ini sidang tertutup. Jadi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi mohon tunggu di luar. Gue pengen banget dampingi mama di dalam. Tapi persidangan ini tertutup. Gimana ya cara supaya gue bisa masuk ke dalam?